Oke, bayangin deh gimana kalau obat yang kita minum itu bukan sekedar pil biasa, tapi semacam misil pintar. Misil yang super cerdas, yang cuma mengincar sel-sel penyakit dan nggak nyasar kemana-mana. Nah, inilah yang akan kita bahas. Bagaimana partikel-partikel super-duper kecil ini lagi bikin gebrakan besar di dunia kedokteran. Ya, ini dia revolusi nanoteknologi. Sering bingung nggak sih, kenapa kita harus minum obat terus-terusan, beberapa kali sehari? Nah, grafik ini ngejelasin semuanya. Coba lihat. Obat konvensional itu, ya persis kayak naik roller coaster di dalam tubuh. Begitu diminum, wush, kadar obatnya langsung melonjak tinggi. Kadang ketinggian, malah jadi beracun. Terus nggak lama kemudian, jelek, anjlok lagi. Akibatnya apa? Sering banget obatnya itu nggak pas dosisnya di dalam darah. Entah terlalu kuat yang bikin efek samping, atau malah terlalu lemah, jadi nggak ngefek sama sekali. Nah, ini dia biang keroknya. Kondisi naik turun yang nggak karuan ini bukan cuma soal efisiensi loh, tapi ini juga berisiko buat pasien. Dan inilah tantangan besar di dunia medis yang sekarang coba dipecahkan, salah satunya dengan nanoteknologi. Oke, biar lebih jelas, kita bandingkan langsung ya. Di satu sisi, kita punya obat konvensional. Pelepasannya, ya gitu, nggak terkontrol, nyebar ke seluruh tubuh, kena sel sehat juga. Makanya efek sampingnya tinggi. Nah, di sisi lain, lihat deh obat nano. Pelepasannya terkontrol, targetnya spesifik, jadi efek sampingnya minimal, dan dosisnya bisa lebih jarang. Ini bukan cuma upgrade biasa, ini benar-benar mengubah aturan main dalam pengobatan. Jadi, gimana caranya kita turun dari roller coaster obat yang bikin pusing ini? Jawabannya ada di sesuatu yang ukurannya luar biasa kecil. Dan inilah dia pahlawan kita, nanoteknologi. Konsep utamanya itu kita sebut obat pintar atau smart drugs. Coba deh bayangkan ada kurir super canggih seukuran nano, dia ini bawa paket obat, terus jalan-jalan di aliran darah kita. Tapi dia nggak akan ngasih paketnya ke sembarang sel. Dia cuma bakal ngelepasin obatnya pas sampai di alamat yang benar, yaitu sel yang lagi sakit. Jadi dari yang tadinya nembak membabi buta, sekarang jadi serangan presisi tinggi. Keren kan? Terus, sekecil apa sih nano itu? Biar kebayang, coba lihat gambar ini. Partikel nano ini jauh lebih mungil dari sel darah kita loh. Ukurannya bahkan mirip-mirip sama virus. Mau perbandingan yang lebih gampang? Sehelai rambut kita aja itu tebelnya sekitar 80.000 nanometer. Gila, kecil banget kan? Nah, justru karena ukuran yang super mungil inilah, dia bisa jadi agen rahasia yang menyelinap kemana-mana di tubuh kita. Mencapai target yang tadinya susah banget dijangkau. Oke, rencananya gimana? Cara kerjanya gimana? Gampangnya gini, anggap aja kita masang GPS super canggih ke setiap molekul obat. Jadi obatnya nggak bakal tersesat. Tujuannya cuma satu, nganterin paket sampai ke alamat yang tepat, sel penyakit, tanpa salah belok, atau mampir-mampir ke rumah tetangga alias sel yang sehat. Nah, gambar ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Lihat deh, yang sebelah kiri itu obat konvensional. Dia nyebar kemana-mana, sel sehat kena, sel sakit kena, acak banget. Sekarang, bandingkan sama yang kanan, sistem nano. Dia kayak punya tujuan, lurus, langsung ke targetnya. Inilah inti dari pengobatan yang cerdas dan efisien. Efek maksimal di sel yang sakit, dan gangguan minimal buat sel-sel sehat di sekitarnya. Nah, kendaraan atau kurir ini kan butuh cangkang ya. Kita sebut aja cangkang pintar. Ini terbuat dari apa sih? Jawabannya adalah polimer. Ada banyak jenisnya. Ada yang alami kayak kitosan dari kulit udang. Ada juga yang sintetis. Fungsinya, wah ini vital banget. Cangkang ini tuh kayak bodyguard pribadi buat si obat. Dia ngelindungin obat dari serangan asam lambung atau sistem imun kita, biar nggak rusak di tengah jalan. Baru deh, pas sampai tujuan cangkangnya ngebuka dan ngelepasin obatnya. Jadi stabilitas dan keberhasilan pengobatan itu bergantung banget sama si cangkang polimer ini. Oke, setelah ngomongin semua teknologi canggih ini, pertanyaan terpentingnya adalah, terus untungnya buat kita sebagai pasien apa? Nah, ini dia bagian terbaiknya. Yuk, kita lihat hasilnya di dunia nyata. Grafik ini nggak perlu banyak penjelasan ya, kelihatan banget bedanya. Lihat deh dosisnya dibutuhkan. Dengan obat nano, kita bisa dapat efek yang sama, bahkan seringkali lebih baik. Tapi dengan dosis yang jauh lebih rendah. Kenapa ini penting banget? Simple. Dosis lebih rendah itu artinya resiko efek samping juga jauh lebih kecil. Jadi ini benar-benar win-win solution buat pasien. Lebih manjur, sekaligus lebih aman. Jadi kalau kita rangkum, apa aja sih keuntungannya buat pasien? Pertama jelas, efek samping berkurang. Bayangin aja, rasa mual, lemes, atau efek lain yang nggak enak itu bisa diminimalkan. Kedua, kita nggak perlu minum obat sesering dulu. Mungkin yang tadinya harus 3 kali sehari bisa jadi cukup sekali.
Dan yang paling penting, ketiga, semua ini ujung-ujungnya bikin tingkat keberhasilan terapinya jadi jauh lebih tinggi. Intinya semua ini bisa dirangkum dalam satu kalimat yang keren banget. Tujuannya adalah menciptakan pengobatan yang ideal, yaitu aktivitas maksimum di target dan efek minimal di tempat lain. Dari kacamata seorang apoteker atau dokter, inilah tujuan akhirnya. Bikin obat yang kerjanya cerdas, bukan cuma kuat doang. Lalu, selanjutnya apa? Apa arti semua ini buat masa depan dunia medis? Jelas banget, kita ini lagi berdiri di ambang pintu sebuah era yang sangat baru. Perubahannya itu benar-benar fundamental. Kita lagi bergeser nih dari pendekatan pengobatan yang ibaratnya satu ukuran untuk semua orang, menjadi pengobatan yang dibikin khusus, kayak baju jahitan desainer. Perawatan yang dirancang presisi untuk setiap orang, bahkan untuk setiap sel yang sakit di tubuh kita. Selamat datang di era precision medicine. Ini semua tentu ninggalin satu pertanyaan besar di benak kita. Dengan potensi yang sehebat ini, bikin obat lebih efektif, lebih aman, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini mungkin terjadi, tapi kapan? Seberapa cepat ya pengobatan super presisi ini bakal jadi standar pengobatan buat kita semua?